Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sastra. Baik, di sini di video kali ini kami kelompok 2 From Triadi dengan NIM A1J221025, Cindy Yuli Kartika dengan NIM A1J221014, Desi Nur Hasanah dengan NIM A1J221029, dan Mamix Hafalah dengan NIM A1J221027. Baik, sebelumnya kami dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, jadi di video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hadianto SPD MED PhD, yang mana judul tugasnya itu nilai-nilai filosofi dalam kehidupan. Nah, baik, jadi di dalam tugas nilai-nilai filosofi dalam kehidupan, kami setuju dari kelompok 2 itu membahas tentang filosofi kupu-kupu dalam kehidupan. Filosofi kehidupan sendiri merupakan setiap sikap atau pandangan seseorang yang berkaitan dengan kebermaknaan akan kehidupan atau tentang bagaimana menjalani hidup seharusnya, di mana filosofi kehidupan berfungsi sebagai landasan seseorang setiap melakukan sesuatu dalam hidupnya. Berbeda dengan filsuf-filsuf lainnya yang memiliki pandangan tersendiri terkait makna dan tujuan dalam hidup, Albert Camus memandang kehidupan sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna dan tujuan. Melalui tulisan berjudul L. Outrager yang dirilis pada tahun 1942, Camus menuangkan pemikiran filosofi kehidupan bahwa hidup itu tidak memiliki makna dan tujuan melalui suatu cerita fiksi. Karakter utamanya, Marcel, digambarkan sebagai seseorang yang suka melawan kebiasaan manusia karena merasa hidup tidak ada maknanya lagi. Contohnya, ketika kebanyakan orang akan sedih dan menangis atas kepergian dari seseorang yang mereka sayangi, Marcel merasa biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat kepergian ibunya sendiri, bagi Marcel ada ataupun tidak ada ibunya, hidup akan terus berjalan. Apapun yang terjadi, dia akan terus menjalani aktivitas seperti biasanya, dan hal inilah yang dimaksud dengan kehidupan tidak ada makna dan tujuan tertentu. Disinilah filosofi kehidupan ala Albert Camus tentang hidup itu absurd muncul. Menurut Camus, ketidakbermaknaan yang tersembunyi dalam hidup menyatakan bahwa keberadaan manusia itu absurd. Albert Camus menyebutkan bahwa menerima dan menjalani hidup dengan apa adanya adalah tindakan yang paling tepat saat kita tahu hidup itu absurd. Karena menurutnya, living yourself to the fullest adalah kunci kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Filosofi kupu-kupu dalam kehidupan. Filosofi kupu-kupu salah satunya mengajarkan tentang proses perjuangan hidup yang tidak instan. Belajar dari filosofi kupu-kupu untuk berubah menjadi kupu-kupu nan rupawan dengan sayap yang kuat. Dibutuhkan perjuangan serta perjalanan panjang yang terkadang membuat frustasi. Namun, bersabarlah. Karena perjuangan adalah sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Beranilah untuk berubah
Bulatkan tekad untuk berjuang. Jangan mengharapkan jalan pintas dan instan. Karena jalan instan dan ketergesa-gesaan hanya akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang tidak kuat dengan benturan-benturan hidup. Jalani proses yang harus dilalui, seperti kupu-kupu dengan sabarnya menjalani proses metamorfosis. Semoga dari hari ke hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa berterima kasihlah pada orang-orang yang dengan sabar membimbing dan memotivasi diri kita. Kupu-kupu memiliki metamorfosis yang berbeda jika dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Hewan ini memiliki 4 fase kehidupan, yakni telur, larva, pupa, yang baru kemudian menjadi kupu-kupu. Dari fase metamorfosis kupu-kupu ini, kita bisa belajar kalau hidup bisa berubah-ubah. Filosofi kupu-kupu mengajarkan bahwa kepada kita, tak selamanya hidup yang kita jalani tahun ini akan sama dengan tahun depan. Hari ini tak sama dengan hari esok, serta hari-hari bahkan tahun-tahun setelahnya. Banyaknya fase metamorfosis kupu-kupu melambangkan hidup manusia yang memiliki fase tersendiri. Kupu-kupu yang awalnya hanya sebuah larva dengan tampilan yang tidak bagus bisa berubah menjadi hewan yang menjadi simbol keindahan. Bisa diibaratkan dalam kehidupan manusia. Jika saat ini kita belum memiliki apa-apa, maka jangan pernah menyerah. Hidup kita bisa saja berubah menjadi lebih baik lagi jika terus berusaha dan tekun bekerja. Dan kita harus percaya itu. Kupu-kupu melambangkan perjuangan hidup. Filosofi kupu-kupu dalam Feng Shui dianggap sebagai perlambang dari perjuangan hidup seseorang. Jika menilik dari fase kehidupan dari kupu-kupu, ada saat di mana hewan ini menjadi larva dalam kepompong. Kepompong selalu hidup dengan cara menggantung di dahan atau ranting pepohonan. Tak peduli panasnya terik sinar matahari atau dinginnya malam. Kepompong tetap bertahan dengan pose yang sama selama berhari-hari, sehingga berubah menjadi kupu-kupu. Dari sinilah kita bisa belajar dari filosofi kupu-kupu yang menjadi kepompong. Di dalam hidup, ada yang namanya perjuangan. Sebelum bisa mencapai kesuksesan, kita harus berjuang hingga akhirnya bisa mencapai titik di mana kita bisa menikmati kesuksesan. Perjuangan hidup memang tidaklah mudah, tapi jika melihat akhir dari perjuangan yang berupa kesuksesan, maka kita akan terus berjuang. Kupu-kupu mengajarkan pada kita untuk selalu bersikap sabar. Filosofi kupu-kupu telah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap sabar dalam menjalani hidup. Terkadang, manusia merasa lelah dan penat dengan kehidupan yang dijalani, karena tidak mengalami kemajuan dan selalu stuck di tempat yang sama. Kita harus belajar dari proses hidup kupu-kupu yang selalu bersabar untuk menanti wujudnya menjadi seekor kupu-kupu cantik. Supaya bisa menjadi kupu-kupu, telur harus mengalami proses selama 1-2 minggu. Itu pun baru bisa menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, ada proses lagi selama kurang lebih 12 hari untuk menjadi kepompong. Kemudian, dari kepompong membutuhkan waktu selama 2 mingguan untuk bisa berubah menjadi kupu-kupu. Saat sudah menjadi kupu-kupu, hewan ini tak bisa langsung terbang dengan sayap indahnya, karena harus menunggu selama 4-5 hari agar sayap kuat untuk terbang. Dari kupu-kupu, kita bisa belajar untuk menemui keindahan dalam hidup dibutuhkan kesabaran.
Kupu-kupu menjadi lambang kebebasan. Kupu-kupu yang dengan bebasnya terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya, ini melambangkan kebebasan. Filosofi kupu-kupu ini bisa melambangkan kebebasan dari manusia. Kita sebagai manusia memang mendapat kebebasan dalam hidup, tapi layaknya kupu-kupu, kebebasan yang didapat ini ada tujuannya. Kupu-kupu bisa bebas ke sana kemari mencari makan, tapi tak semua bunga masih memiliki nektar yang bisa disantap oleh kupu-kupu. Inilah alasan kupu-kupu selalu terbang dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Meski kita mendapat kebebasan, tapi kebebasan tersebut haruslah memiliki tujuan yang pasti. Baik, itulah filosofi dari kupu-kupu yang disebutkan oleh teman-teman dari kelompok 2, yaitu antara lain tadi ada Fram Triadi, Cindy, Desi, dan Mamix Hafala. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu filosofi adalah sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofi memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia, serta disajikan sebagai landasan bagi keyakinan. Filosofi kehidupan sendiri merupakan setiap sikap atau pandangan seseorang yang berkaitan dengan kebermaknaan akan kehidupan atau tentang bagaimana menjalani hidup seharusnya, di mana filosofi kehidupan berfungsi sebagai landasan seseorang setiap melakukan sesuatu dalam hidupnya. Oke, itulah kesimpulan dari materi kami kelompok 2 tentang filosofi maupun filosofi kehidupan. Baik, usai sampai di sini perjumpaan kita di dalam video ini. Sampai bertemu lagi di next video kami kelompok 2. Terima kasih kepada yang sudah mendengar. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Hadianto SPD MED PhD. Kami dari kelompok 2, Fram Triadi dengan NIM A1J221025, Cindy Yuli Kartika dengan NIM A1J221014, Desi Nur Hasana dengan NIM A1J221029, dan Mamix Hafala dengan NIM A1J221027 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu Bapak Hadianto SPD MED PhD. Dengan ini kami akhiri pula video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.